Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Putri Purnama dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Strategi Komunikasi Interpersonal Pembelajaran Daring Guru dan Siswa SMP 1 Sumber di Masa Pandemi. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan menggunakan internet sebagai tempat menyalurkan ilmu pengetahuan. Bentuk pengetahuan pembelajaran seperti ini dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa terikat waktu dan tanpa harus bertatap muka. Di era perkembangan teknologi, pembelajaran daring semakin canggih dengan berbagai aplikasi dan fitur yang semakin mempermudah pengguna. Tidak terikatnya waktu dan dilakukan tanpa bertatap muka menjadi keunggulan pembelajaran daring yang bisa dimanfaatkan pendidikan. Seperti yang terjadi pada saat pandemi COVID-19 ini, bertujuan untuk mengetahui strategi pembelajaran yang dilakukan secara daring pada era COVID-19 di SMP 1 Sumber. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri adalah yang pertama, bagaimana strategi komunikasi interpersonal guru SMP 1 Sumber kepada siswa saat pembelajaran daring. Dan yang kedua, bagaimana jenis strategi komunikasi yang dilakukan setelah sistem blended daring dan luring. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi interpersonal guru SMP 1 Sumber kepada siswa saat pembelajaran daring. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui strategi komunikasi interpersonal yang dilakukan setelah sistem blended daring dan luring dilakukan. Manfaat penelitian ini adalah secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi referensi bagi penelitian serupa di masa yang akan datang. Dan selanjutnya adalah secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan di bidang ilmu komunikasi, khususnya tentang komunikasi interpersonal dan sistem belajar online. Kemudian secara praktis adalah penelitian ini dilakukan untuk menerapkan ilmu yang diterima peneliti selama menjadi mahasiswa ilmu komunikasi. Dari tinjauan pustaka, bisa kita lihat salah satunya adalah jenis komunikasi yang frekuensi terjadinya cukup tinggi adalah komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Oleh karena itu, frekuensi terjadi cukup tinggi tidak mengherankan apabila banyak orang yang menganggap bahwa komunikasi interpersonal itu mudah dilakukan semudah orang makan atau minum. Kiranya perlu diingatkan di sini betapa seringnya terjadi pertengkaran, perselisihan, perdebatan, perkelahian, dan sebagainya di masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah soal miscommunication, yaitu terjadi kesalahpahaman pengertian dalam berkomunikasi. Meskipun komunikasi interpersonal merupakan kegiatan yang sangat dominan dalam kehidupan sehari-hari, namun tidaklah mudah memberikan definisi yang dapat diterima semua pihak. Sebagaimana layaknya konsep dalam ilmu sosial lainnya, komunikasi interpersonal juga mempunyai banyak definisi sesuai dengan persepsi ahli-ahli komunikasi yang memberikan batasan pengertian. Metode penelitian yang akan saya ambil adalah metode penelitian kualitatif yang berlokasi di SMP 1 Sumber itu sendiri. Sebelumnya SMP 1 Sumber itu telah memberlakukan sistem pembelajaran daring sebelum masa COVID-19 ini terjadi, yaitu pada tahun 2013. Karena pada awalnya SMP 1 Sumber merupakan SMP RSBI, namun setelah pemerintah mentiadakan status RSBI seperti itu, maka SMP 1 Sumber berniat untuk tetap menjadi sekolah yang terbaik di antara sekolah-sekolah yang baik, yaitu dengan mengunggulkan sistem-sistem dalam pembelajarannya, yaitu salah satunya adalah dengan menggunakan sistem daring atau online. Sistem daring tersebut telah disahkan pada tahun 2013, yaitu kepala sekolah memanggil seluruh orang tua murid untuk melakukan rapat, dan di situ dikeluarkan surat petisi bahwa SMP 1 Sumber akan melakukan pembelajaran secara daring namun tetap berada di lingkungan sekolah. Pembelajaran daring yang dimaksud adalah saat ketika siswa sedang menjalani ulangan, baik itu ulangan harian, ulangan tengah semester, atau ulangan akhir semester. Jadi saat ulangan-ulangan tersebut yang dilakukan adalah sistemnya melalui online, yaitu menggunakan handphone atau notebook ataupun laptop dan sejenisnya. Tujuannya adalah untuk mempermudah siswa serta memberi pembelajaran literasi digital agar siswa tidak menjadi gagap teknologi. Untuk kendalanya sendiri, bagi yang belum memiliki handphone atau alat-alat yang perlu digunakan untuk daring, SMP 1 Sumber sendiri menyediakan lab komputer serta di masa pandemi kemarin SMP 1 Sumber menyediakan 200 PC gratis yang bisa dibawa pulang ke rumah selama 1 tahun. Hal tersebut karena mengingat banyak anak-anak yang masih belum memiliki alat tersebut seutuhnya, karena biasanya alat tersebut digabung, yaitu punya orang tua dan juga tetapi dipinjam oleh anaknya. Namun pada masa pandemi ini pembelajaran daring dilakukan secara online di rumah, bukan di sekolah, menjadikan guru kesulitan dalam mencapai target pembelajaran. Jika sebelumnya pembelajaran daring dan luring dilakukan secara blended, sekarang guru kesulitan untuk menyampaikan pemahaman kepada siswa agar lebih memahami suatu pelajaran tersebut. Oleh karena itu, saat Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon menghimbau agar pembelajaran dilakukan secara blended, yaitu daring dan luring, SMP 1 Sumber memiliki strategi, yaitu pembelajaran dilakukan secara maksimal oleh guru, serta tugas-tugas tetap diberikan agar siswa bisa mengulang kembali pelajaran tersebut di rumah.
Saat pembelajaran daring pun, SMP 1 Sumber bekerja sama dengan ruang guru agar pelajaran-pelajaran yang sulit seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, dan lain sebagainya bisa dijelaskan ulang di ruang guru secara detail. Dari hasil pembahasan tersebut dinyatakan bahwa siswa kelas 7 cenderung lebih menyukai sistem pembelajaran secara luring karena ingin mengetahui lingkungan sekolah, mengenal guru-guru dan teman-temannya. Sedangkan siswa kelas 8 cenderung memilih sistem pembelajaran blended, daring dan luring karena membagi waktu pada kegiatan organisasi yang lain dengan waktu istirahat di rumah. Dan untuk siswa kelas 9 lebih cenderung memilih pembelajaran luring saat waktu selain ulangan. Hal ini karena kelas 9 akan menghadapi UASBN, sehingga banyak pengayaan-pengayaan yang harus diajarkan secara tatap muka agar lebih dimengerti. Namun, saat ulangan, lebih memilih untuk daring karena tidak ingin merasa gugup saat mengisi soal ulangan. Demikian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.